Allah kita akan masuk insyaallah kita akan masuk surah At-Tariq. At-Tariq. Surah At-Tariq ini adalah masih surah Makkiyah, di mana ayat-ayat dari surat ini diturunkan pada fase Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Jadi ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang surah At-Tariq, di antaranya hadis yang menunjukkan dengan tegas bahwa surat ini adalah surat Makkiyah ya. Jadi itu ada dari Abdurrahman bin Khalid Al-Adwani, dari bapaknya, bahwasanya Khalid Al-Adwani melihat Rasulullah SAW di pasar Thaqif, ini salah satu pasar di Arab sana, di Mekah sana. Beliau sedang berdiri sambil memegang tongkat atau busur Nabi, mendatangi mereka untuk meminta pertolongan kepada mereka. Khalid berkata, aku pun mendengar Rasulullah SAW membaca wassama'i wattariq sampai selesai. Dia berkata, saya memahami surat tersebut pada zaman jahiliyah, sementara aku dalam kondisi musyrik. Jadi pertama kali waktu Abdurrahman bin Khalid Al-Adwani mendengar surat At-Tariq ini adalah ketika dia masih menjadi musyrik, kaum kafir Quraisy. Ya, dia berkata, maka orang-orang Thaqif memanggilku, kemudian mereka bertanya, apa yang kau dengar dari orang ini? Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad SAW. Lalu Khalid Al-Adwani ini membaca surah At-Tariq. Ya, jadi At-Tariq ini adalah salah satu dari surah favoritnya Rasulullah juga ya. Surat ini dibaca oleh Nabi Muhammad SAW di hadapan orang-orang dan didengar oleh seorang musyrik, ya, orang musyriknya itu si Abdurrahman Al-Atwani ini. Dan seorang musyrik ini sebelum dia masuk Islam dia sudah menghafal surat ini. Dan kejadiannya adalah ketika Nabi pergi ke Taif untuk meminta bantuan penduduk kota Taif, yaitu kabilah Thaqif. Nah, Thaqif. Thaqif ini nama yang bagus ya, kabilah Thaqif, dan ini terjadi sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Jadi kisah ini menunjukkan bahwasannya orang-orang dahulu ini hafalannya lebih kuat dibandingkan orang-orang sekarang. Kenapa? Karena mungkin dulu belum banyak gangguan ya, belum banyak kegangguan. Makanya kita tidak meragukan lagi hafalan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, seorang musyrik bernama Abdurrahman Al-Atwani aja, kalau namanya musyrik berarti kan dia belum memeluk agama Islam dan dia masih menyembah berhala, plus dia masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, entah itu minum-minuman keras, kan itu udah merupakan budaya di sana kan. Atau mungkin berzina, itu aja hafalannya masih kuat. Apalagi para sahabat Nabi Muhammad SAW yang terjaga dari kemaksiatan, kan. Pasti lebih cerdas lagi, lebih cemerlang lagi. Bahkan seperti ada salah satu sahabat Rasulullah, Zaid bin Thabit radhiyallahu an, ini termasuk yang salah satu yang cerdas termasuk kategori poliglot. Poliglot tuh bisa banyak bahasa, dan bahkan disebutkan dalam satu riwayat sahabat Zaid bin Thabit ini mempelajari bahasa Yahudi. Kalau dulu tuh bahasa yang paling terkenal itu mungkin Yahudi ya. Bahasa Yahudi itu mungkin juga salah satu cikal bakal dari bahasa Inggris ya. Ini bisa menguasai bahasa itu dengan waktu kurang dari setengah bulan. Bayangin gimana cara belajarnya. Padahal dulu saluran informasi tidak semasif sekarang. Buku-buku tidak mudah untuk mendapatkannya. Buku kamus misalnya. Buku kamus bahasa Hebrew atau lihat-lihat sosial media juga belum ada. Tapi bisa mudah menghafalkannya. Hadis lain juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW membaca surat ini ketika sholat zuhur dan asar. Dari Jabir bin Samurah, anna Rasulullah SAW kana yaqra'u fi dhuhri wal asr was-sama'i dhatil buruj was-sama'i wat-tariq wasyababaha wasyabahaha. Bahwasanya Rasulullah SAW biasanya membaca pada sholat zuhur dan asyar
surah Al-Buruj dan Al-Tariq. Ini favorit Rasulullah pada waktu sholat zuhur dan asar. Bacanya Al-Buruj sama Al-Tariq. Ya, ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai. Dan sanadnya insyaallah sahih li ghairihi. Jadi kalau gimana caranya hadis ini bisa dikategorikan mana yang sahih, hasan, dhaif, dan bahkan palsu gitu kan. Ini tergantung dari yang meriwayatkannya. Jadi kalau misalkan diibaratkan bagaimana hadis itu bisa sampai ke kita, gitu Rasulullah SAW dulu waktu menyampaikan satu ayat, jadi kalau hadis itu kan perkataan, perbuatan, atau sikapnya Rasulullah SAW ya yang ditangkap oleh para sahabat. Nah, itu disebut hadis nanti yang disampaikan ke kita. Nah, para sahabat itu tentu tingkat kecerdasannya berbeda-beda, tingkat kesolehannya berbeda-beda gitu kan. Mereka sama-sama berada di halaqah tersebut, sama-sama belajar kayak kita gini. Terus nanti ada yang mungkin menangkapnya itu berbeda dengan yang lain. Tapi kalau sahih, semakin sahih dari satu hadis, berarti periwayatnya ini adalah insya Allah dikenal sangat jujur lah. Dia nggak pernah bercanda gitu. Nggak. Kalau periwayat hadis ini suka bercanda, kemungkinan besar nanti hadisnya jadinya dhaif gitu. Bercandanya para sahabat Rasul mungkin berbeda dengan bercandanya kita ya. Gitu kan. Pokoknya bercanda sedikit yang ada unsur bohongnya, nauzubillah min dzalik, itu bisa jadi mengurangi derajat dari kesahihan hadis tersebut. Oke, kita masuk di ayat pertama surah Al-Tariq. Di ayat pertama surah Al-Tariq ya. Was-samaa'i wat-tariq, was-samaa'i wat-tariq, was-samaa'i demi langit, wat-tariq, wat-tariq yang datang pada malam hari. Was-samaa'i biasanya kita kalau gerakan untuk sama tuh begini, langit, demi langit, wat-tariq, wat-tariq pada malam hari. Malam hari seperti tertutup. Was-samaa'i wat-tariq. Ini kenapa dimulai dengan kata demi langit? Demi langit, wat-tariq yang datang pada malam hari. Sebagaimana yang telah berlalu pada tafsir-tafsir surat sebelumnya, kita mengetahui bahwa langit ini adalah makhluk terbesar yang dapat disaksikan secara kasat mata. Ya, kalau Allah berfirman was-samaa'a banaina was-samaa'a banainaha biaidin wa inna lamusi'un, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Itu surah Az-Zariyat ayat 47. Nah, kenapa Allah memulai surah dengan sumpah demi nama langit? Karena langit ini adalah makhluk terbesar yang bisa dilihat oleh siapapun. Karena target dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu adalah kafir Quraisy. Ya, mereka tentu saat itu awam teknologi, ya, tidak bisa melihat sesuatu yang kecil-kecil lah. Makanya perumpamannya adalah was-sama, langit. Ya, tidak ada makhluk yang lebih luas, lebih besar daripada langit. Bahkan di dalam naungan langit itu ada matahari, rembulan, bintang-bintang. Ini kan berarti langit itu luas banget. Langit terbentang dari kutub utara sampai kutub selatan, dari barat ke timur. Seluruh penjuru dunia ini diatapi oleh langit. Ada nggak sih sebetulnya makhluk yang lebih besar daripada langit? Sebetulnya ada. Malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Kalau sayapnya semuanya terbentang, maka seluruh cakrawala ini akan tertutup. Cakrawala ya. Cakrawala itu berarti udah lebih dari langit. Jadi nggak cuma langit lapisan pertama yang kita lihat ini, tapi juga lapisan-lapisan yang di atasnya. Itu berarti sebetulnya malaikat Jibril ini lebih besar. Tapi kenapa Allah tidak menggunakan kata demi malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril ini makhluk gaib, nggak ada yang bisa melihat malaikat Jibril. Manusia biasa nggak ada yang bisa melihat malaikat Jibril. Makanya jadinya
Ya, jadi kebayang nggak sih kalau kita ngomong tapi tidak disesuaikan dengan target bicara kita, maka orang yang berbicara dengan bijak itu jadi nggak ngerti, nggak nyampe maksud yang kita bicarakan. Nah gitu. Makanya wassama wattariq, demi langit dan apa yang datang pada malam hari. At-tariq, at-tariq, Allah juga bersumpah dengan yang datang pada malam hari. At-tariq dalam bahasa Arab bermakna al-it al-ityanum billail, yang datang pada malam hari. Ya, jadi kalau di kosakata bahasa Arab disebutkan dalam hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini salah satunya, idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqan hatta tastahiddal maghiyatu wa tamtashit wa tamtashiqat wa tamtashiqat sya'isah. Jika salah seorang dari kalian datang pada malam hari, maka janganlah ia mendatangi istrinya agar wanita yang ditinggal suaminya mencukur bulu-bulu kemaluannya dan menyisir rambutnya. Ini cuma perumpamaan doang. Ini ada disebutkan dalam hadis. Jadi yang datang pada malam hari itu laila fala ya'tiyanna ahlahu turuqan. Tariq, datang pada malam hari. Itu. Ini juga salah satu. Nah, ini kerennya Islam ya. Islam itu pedoman hidupnya itu kan Al-Quran dan hadis. Jadi semuanya. Jadi salah banget kalau ada orang yang bilang, jangan dikit-dikit agama dong. Jangan dikit-dikit agama gitu kan. Politik ya politik, agama ya agama. Benarkah politik sama agama itu bisa berpisah? Sebetulnya enggak ya. Sebetulnya agama terutama agama Islam, landasan agama Islam, Al-Quran dan hadis itu digunakan untuk segala sendi kehidupan. Semuanya diatur di dalam Islam. Bagaimana bahkan cara beristinja, cara bersuci, cara bergaul sama tetangga, cara bergaul dengan teman yang non mahram, cara bergaul dengan semuanya itu diatur. Oke. Wassama'i wattariq, wassama'i wattariq. Wassama'i, demi malam, wattariq, yang datang pada malam hari. Di malam hari ada apa aja biasanya? Ya, pasti jadinya gelap ya. Bedanya siang sama malam adalah gelap dan terangnya itu. Dan karena gelap, maka benda-benda langit yang yang terlihat juga beda sama yang di siang hari. Wassama'i wattariq. Ayat 2. Wa ma adraka mat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Wa ma, dan apakah adraka, kamu tahu, mat-tariq, yang datang pada malam hari. Allah memberi pertanyaan agar orang-orang memperhatikannya. Nah, ini kerennya ya. Di dalam Al-Quran ini sebutkan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya agar tidak membuat bengkok, tidak tersesat. Jadi di dalam Al-Quran ini isinya tidak hanya tentang akidah, fikih, syariah, gitu. Tapi di dalamnya juga ada ilmu-ilmu pengetahuan. Ya, ada ilmu-ilmu pengetahuan supaya kita itu umat Islam sibuk sama untuk mengkaji apa yang di dalam Al-Quran. Kalau kita semua sibuk mengkaji apa yang di dalam Al-Quran, pasti kita nggak punya waktu lagi, ya, nggak punya waktu lagi untuk ngomongin orang atau untuk mantengin film-film terkini, sinetron-sinetron atau drakor-drakor, udah nggak punya waktu lagi. Karena ya itu ada banyak PR dari dalam Al-Quran.
falyanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaknya manusia memperhatikan makanan yang ada apa di makanannya. Suruh perhatikan. Wa ma adraka mat-tariq, dan tahukah kamu apa yang ada pada malam hari? Apa yang ada pada malam hari? Apa yang datang pada malam hari? Nah, ini ya, Bun. Makanya saya bilang bunda-bunda, walaupun bunda-bunda ini hafalannya masih juz 30 dan mungkin anak-anak bunda hafalannya udah juz-juz, udah banyak juz, tapi harus membedakan antara bunda dengan anak bunda. Bunda agak lebih slow, tapi bunda insya Allah lebih memahami artinya dibandingkan anak-anak bunda. Kalau di sekolah-sekolah itu kan biasanya fokusnya lebih ke fokus hafalannya aja. Nah, bunda lebih paham. Nah, ini bisa dijadikan bahan nanti apa ya? Jadi ngafalinnya tuh ngafalin bareng sama anak-anak. Bunda ngafalin, anak-anak juga ngafalin. Kalau murojaah kencangin aja. Ya. Kalau belum punya anak, suami juga bisa diajarin gitu. Jadi biar kencang. Wa ma adraka mat-tariq, dan tahukah kamu apa yang datang pada malam hari? Ya. Was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-tariq, dan apakah kamu tahu mat-tariq, yang datang pada malam hari itu? Nah, apa yang datang pada malam hari? Di ayat 3 Allah bilang, An-najmu tsaqib, An-najmu tsaqib. An-najmu bintang-bintang yang tsaqib, bersinar tajam. An-najmu tsaqib. An-najmu bintang-bintang yang tsaqib, bersinar tajam. At-tariq adalah bintang yang menembus. Bintang bedanya bintang sama bulan. Kalau bulan itu sebetulnya dia tidak memancarkan cahaya ya, dia terlihat bersinar karena apa? Karena dia ada pantulan cahaya dari sinar matahari. Makanya dia disebutnya bersinar, bukannya siroja wahaja, terang benderang yang mengandung mengandung panas seperti matahari, tapi dia nur disebutnya. Kalau bulan ya. Sedangkan kalau bintang itu sebenarnya memancarkan cahaya juga. Ya. Nah, bintang ini cuman kelihatan pada malam hari. At-tariq adalah bintang yang menembus. Bintang itu tidak muncul kecuali di malam hari. Dan pada malam hari cahaya bintang menembus langit. Jadi yang memeriahkan malam itu adalah bintang-bintang. Ya. An-najmu tsaqib. An-najmu bintang-bintang yang tsaqib, bersinar terang. Pada awal ayat Allah bersumpah dengan dua makhluk ciptaannya. Apa itu? Was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i demi langit, dan wat-tariq dan yang datang pada malam hari. Kenapa Allah bersumpah dengan sumpah itu gunanya untuk apa sih? Sumpah itu untuk menekankan, menegaskan kalimat selanjutnya. Kayak kita tuh kalau ngomong sama teman untuk menegaskan, demi Allah aku lihat dia gitu. Atau dengan kata-kata sumpah deh gitu, kayak gitu itu untuk menegaskan bahwa perkataan kita berikutnya itu adalah satu kebenaran, lebih benar daripada yang sebelum-sebelumnya. Makanya orang juga agak hati-hati ya, walaupun orang tuh agak hati-hati untuk mengucapkan sumpah, sekalipun dia mungkin ya biasa bercanda atau berbohong, tapi kalau udah urusan sumpah itu dia lebih hati-hati. Makanya kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang dipegang omongannya kalau dia udah sumpah, udah sampai dia ngomong sumpah gitu. Nah, oke, ya kita percaya gitu. Begitupun Allah. Ini kalau Allah memulai ayat dengan kata sumpah, berarti ada hal penting yang ingin Allah sampaikan, dan Allah minta attention kita, minta perhatian kita untuk memperhatikan ayat itu. Ya. Kalau Allah bebas bersumpah dengan nama makhluk siapapun yang dikehendaki. Kalau manusia tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka sungguh dia telah kafir atau musyrik. Ya, jadi nggak boleh bersumpah demi ibu gitu atau demi apa, nggak boleh. Kita kalau hanya boleh bersumpah demi Allah, Wallahi. Tapi pun kita nggak boleh sembarangan bersumpah. Nanti nilai sumpahnya itu jadi berkurang lah ya, kan ada orang yang jadi udah nggak dipercaya lagi kalau dia keseringan sumpah. Jadi kita nggak bisa bedakan mana yang beneran sumpah, mana yang enggak. Yang diperbolehkan bagi manusia adalah bersumpah atas nama Allah. Ya, nggak boleh bersumpah dengan nama makhluk yang lainnya. Ulang lagi. Wassama'i wattariq. Wama adraka mattariq. An-najmu tsaqib. Ayat tepatnya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu, setiap orang, in kullu itu setiap, nafsin itu orang, nafsu, nafsi. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu setiap nafsin orang, lamma 'alaiha hafiz. Hafizun itu artinya penjaga. Lamma 'alaiha, lamma artinya pasti. 'Alaiha di sekitarnya itu ada hafiz, penjaga. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap orang pasti ada penjaganya. Setiap orang pasti ada penjaganya. Tidak ada satupun jiwa, melainkan ada pencatat amalnya. Tidak ada satupun orang, melainkan ada yang mengawasi. Ada hafiznya, ada penjaganya. Nah, makanya hafizah sama hafiz itu artinya bukan penghafal Quran, tapi penjaga Quran. Penghafal Quran itu cuma dia ngafalin, tapi tidak dimurojaah, tidak di-maintain. Makanya ada yang mungkin dia sudah hafal 30 juz, tapi tidak di-maintain, ya udah dia sebenarnya bukan hafiz-hafizah lagi. Hafiz-hafizah adalah mereka yang terus-menerus murojaah, menghafal, mengulang hafalan Al-Quran sampai mati. Walaupun mungkin hafalannya nggak 30 juz, tapi kalau dia terus murojaah sampai mati, insya Allah dia disebut hafiz-hafizah. Ya. Allah berfirman, "Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi. Surat apa tuh? Al-Infitar ayat 10 sampai 12. Ingat ini, terutama yang ikut full juz. Kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal perbuatan, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ada lagi, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat daripada urat lehernya. Ya. Idh yatalaqqal mutalaqqayani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatan, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Raqib atid. Terus ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Terkait ayat 16 ini, para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan kata kami lebih dekat adalah para malaikat yang lebih dekat dari urat nadinya. Ya, jadi malaikat ini lebih dekat daripada urat nadi kita. Sehingga malaikat ini mencatat segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu berupa perbuatan tubuh atau perkataan atau bahkan
cuman gerundeng sendiri, gerundeng sendiri di dalam hati. Nah, itu malaikat mendengarnya. Sampai dibilang, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha balai yahwi biha fi jahannam. Dan sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk kemurkaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting dengan sebab satu kalimat itu, tapi dia terjungkal di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kita nggak maksud untuk berkata seperti itu, bahkan mungkin nggak kedengeran kata-kata kita, tapi malaikat mencatat dan Allah malah menganggap itu adalah satu maksiat yang membuat kita masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi ucapan-ucapan berbahaya yang menyangkut masalah akidah. Ya, hati-hati. Kadang-kadang kita nggak nyadar ngucapin sesuatu yang itu melenceng dari akidah. Ya, kayak misalkan apa? Kayak misalkan gini, kita tuh ditolong sama satu teman, kita sampai bilang gini, ya Allah, gue nggak tahu lagi nih kalau nggak ada Allah, mungkin gue udah mati waktu itu. Nah, na'udzubillah min dzalik. Itu kan sebetulnya maksudnya benar sih ya, cuman jadinya akhirnya dianggap yang menolong dia itu temannya itu, bukan Allah. Padahal Allah tidak akan maksudnya teman itu tidak akan bisa menolong kalau tidak seizin Allah. Dari segala sesuatu yang terjadi sama kita, kebaikan-kebaikan orang sama kita itu bukan karena orang itu yang baik, tapi lebih ke Allah yang menggerakkan orang itu untuk berbaik hati kepada kita. Jadi kalau misalkan kita mau ini, benar, terima kasih orang baik. Orang baik itu ada karena Allah yang menggerakkan orang-orang itu untuk berbuat baik kepada kita. Apakah karena itu orang itu memang baik? Orang itu baik? Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kita justru mendapatkan kebaikan dari orang-orang yang dibilang kebanyakan orang itu adalah orang jahat. Pernah nggak ada momen seperti itu? Jadi kita kebetulan ditolong sama orang yang tatoan gitu kan. Tatoan terus mukanya serem. Dan mungkin orang-orang sekitarnya tuh bilang, dia tuh serem loh gini-gini. Tapi kalau Allah sudah menggerakkan hati dia untuk menjadi penolong kita, maka dia akan baik sama kita. Baik sama kita, tapi jahat sama orang lain. Ya Allah. Makanya inilah kenapa kita tidak boleh bergantung sama orang, sama manusia. Kalau mau bergantung, bergantunglah kepada Allah yang maha baik. Kalau kita bergantung sama orang, adanya kita tuh selalu kecewa. Bergantung sama suami, misalnya pengen liburan sama suami, bergantungnya sama suami. Suaminya lagi sibuk, nanti kita bete sendiri. Bergantung sama anak supaya anak kita hafalan Al-Qurannya banyak gitu. Nanti kita malah jadi sedih sendiri kalau anak kita ternyata melempem niatnya. Semangatnya melempem. Bergantunglah kepada Allah, doanya sama Allah, ya Allah, aku gantungkan harap kepada Engkau. Kepada Engkau yang menggenggam hati-hati orang. Kirimkanlah orang-orang baik yang senantiasa ada selalu di sekitar kita. Nah, itu jadi nanti walaupun kita nggak kenal sama orang itu, nanti Allah akan gerakan hati orang-orang itu untuk menolong kita. Gitu. Pokoknya kalau kita bergantungnya sama Allah, insya Allah nggak akan pernah kecewa. Ya, tadi apa tadi? Kita inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ulang lagi. In kullu, setiap nafsin orang, lamma 'alaiha pasti ada hafiz penjaganya. Was-samaa'i wat-thariq, demi langit, wat-thariq, dan demi apa yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-thariq, dan apakah
Kamu tahu adraka matariq, apa yang datang pada malam hari? An-najmu tsaqib. An-najmu bintang yang tsaqib, bersinar tajam. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap orang, in kullu nafsin, setiap orang, lamma 'alaiha, afwan, in kullu nafsin lamma 'alaiha, pasti ada hafiz, penjaganya. Ya, jadi ada malaikat-malaikat yang selalu mengawasi kita. Ada CCTV Allah yang selalu mengawasi kita. Ya, jadi hati-hati kalau mau berbuat maksiat. Kalau boleh nggak sih berbuat maksiat? Boleh aja. Apa pun berbuat maksiat. Asal pastikan tidak ada yang bisa melihat Bunda. Tidak ada seorang malaikat pun yang bisa melihat Bunda. Gitu. Makanya kalau misalnya terlanjur berbuat maksiat, sering-sering istighfar ya. Dosa kecil kalau maksudnya diabaikan, lama-lama juga jadi bukit. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, kalla bal rona. Jadi apa yang kita lakukan itu, saya ulang berkali-kali ya. Jadi kesalahan-kesalahan apapun yang kita lakukan itu akan membuat titik noda di dalam hati. Jadi kalau semakin banyak kesalahan, titik nodanya semakin banyak. Kalau noda hitam, titik-titik hitam terus nggak dihapus, lama-lama semuanya hitam. Kalau semuanya sudah hitam, susah untuk menerima kebenaran. Nah, makanya kenapa kita dianjurkan untuk sering-sering istighfar supaya dosa-dosa kecil itu kehapus dikit-dikit. Jadi nggak sampai penuh. Oke. Ayat 5. Ini menarik. Ayat 5, 6, 7 ini satu kesatuan. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzuri, maka hendaknya al-insanu, manusia, mimma khuliq. Falyanzuri itu maka hendaknya memperhatikan, al-insanu, manusia, mimma khuliq, dari apa dia dikhuliq, diciptakan. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Nanti Bunda, aduh kok cepat-cepat nggak? Insya Allah nanti kita akan ulang-ulang lagi ya. Dengerin aja dulu ininya, tadaburnya. Falyanzuri, maka hendaknya memperhatikan, al-insanu, manusia, maka hendaknya manusia memperhatikan, mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Dari apa manusia diciptakan? Ayat 6 disebutkan khuliqa mimma dafiq. Khuliqa, diciptakan, min, dari, main, air yang dafiq, terpancar. Manusia diciptakan dari air yang terpancar. Apa itu air yang terpancar? Air yang terpancar itu adalah air mani ya disebut. Khuliqa mimma dafiq. Khuliqa mimma dafiq. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Khuliqa mimma dafiq. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Oke. Ayat 7 sekalian. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yakhruju, yang keluar, min baini, di antara, nun sukun ketemu ba itu jadi iklab ya, min baini, di antara, sulbi itu tulang punggung, taraib itu tulang dada. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang keluar di antara tulang punggung dan tulang dada. Sulbi tulang punggung, taraib tulang dada. Kalau dokter tahu ya bahwa tulang punggung itu kan sepanjang itu, tulang dada juga sampai sini kan. Di antara itu ada apa? Nah, ini nanti kayak belajar anatomi dalam biologi. Ayat-ayat ini adalah peringatan dari Allah untuk para manusia agar tidak lupa diri. Ya, kita disuruh memperhatikan dari apa kalau diciptakan?
Khuliqa min ma'in dafiq. Kok kamu tuh cuma diciptakan dari air yang memancar. Yang keluar dari mana? Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Ya. Surat At-Tariq adalah surat Makkiyah yang mana diturunkan untuk orang-orang musyrik Arab. Mereka mengakui adanya Allah, tapi mereka mengingkari hari kebangkitan. Seakan-akan Allah ini menyindir mereka ya. Hei, kamu tuh kok sombong ya? Apa yang telah membuat kamu sombong sehingga kamu mengingkari hari kebangkitan? Lalu Allah menyuruh mereka kaum kafir Quraisy untuk merenungkan dari mana mereka diciptakan. Mereka diciptakan khuliqa min ma'in dafiq, dari air mani yang terpancar. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Summa kemudian ja'ala, dia menjadikan naslahu, keturunannya, min sulalatin min ma'in mahin, dari saripati air yang hina. Ingat tuh surah As-Sajdah ayat 8. Ya. Manusia itu cuma diciptakan dari saripati air yang hina. Alam nakhluqum mimma immahin. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Al-Mursalat ayat 20. Mengapa manusia sombong padahal mereka hanya diciptakan dari air mani yang hina? Bagaimana manusia bisa sombong sementara dia keluar dari saluran kencing? Ya nggak sih? Manusia itu keluar dari dua saluran kencing, dari air mani dan dari sperma dan sel telur ovum. Ya, kata ulama Hasan Al-Basri bilang, kaifa yatakabbaru man kharaja min sabilil bauli marrataini. Bagaimana bisa sombong orang yang keluar dari jalur air kencing sebanyak 2 kali? Bagaimana bisa sombong? Kita nggak boleh sombong. Ya, manusia diciptakan dari air mani yang hina. Terus nanti dia bilang, bukannya manusia diciptakan dari tanah, khalaqal insana min shalshalin kal fakhar. Enggak, itu yang diciptakan dari tanah itu cuman apa? Cuman Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kalau yang lainnya anak keturunannya itu dari tanah. Kok dari tanah apa? Dari air yang hina. Ini dijelaskan di surah As-Sajdah nih. Bunda-bunda yang pernah ikut kelas As-Sajdah mungkin ingat. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Dia juga yang memperindah segala sesuatu dan dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia. Jadi manusia, awal penciptaan manusia itu dibuatnya dari tanah. Allah sendiri yang mengambil tanah itu, memilih tanah terbaik, terus membentuknya dengan tangannya sendiri. Tangannya Allah bedakan dengan tangannya manusia. Sama lah kayak yang buat kursi, tentu beda dengan kursinya, dengan ciptaannya. Gitu kan. Jadi buatnya khalaqal insana min shalshalin kal fakhar, seperti bikin tembikar itu. Nah, tapi kalau anak keturunannya tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Anak keturunannya dibuat dari air yang hina. Nah, ini sekarang kita mau membedakan bedanya air mani, air madhi, dan air wadi. Dalam ilmu fikih dikenal ada 3 air yang keluar dari kemaluan laki-laki. Ya. Yang pertama itu ada air mani. Kedua ada air madhi. Yang ketiga ada air wadi. Pertama, air mani adalah air yang keluar dengan cara memancar setelah orgasme. Nah, ini nggak apa-apa ya. Insya Allah semuanya sudah tidak ada yang gadis lagi. Gitu. Jadi air mani adalah air yang keluar dengan cara memancar disertai dengan kenikmatan, jadi kayak setelah orgasme.
Makanya nanti ditandai dengan pasti habisnya itu jadi lesu, jadi lemes. Nah, barang siapa yang keluar air mani, maka dia telah terkena hadas besar. Itu terkena hadas besar. Nah, ini bedakan. Bedanya antara air mani, air mazi, sama air wadi. Kalau keluar air mani, barang siapa yang keluar air mani, maka dia telah terkena hadas besar. Sehingga apa yang dia harus lakukan? Dia wajib mandi. Kalau pengen sholat, dia harus mandi wajib. Bagaimana dengan air maninya sendiri? Kalau air maninya, Afwan, ini misalkan nggak sengaja netes di spray atau di mungkin ada di baju, bisa bisa netes di baju ya, gitu. Terus itu ini nggak usah senyum-senyum ya Bunda. Nah itu air mani itu sendiri sebetulnya menurut hukum fikih itu tidak najis, insya Allah tidak najis. Ya, jadi cukup, maksudnya nggak perlu sampai dicuci semuanya, itu nggak perlu. Nah, mungkin cuma sedikit dibasuh gitu, itu nggak apa-apa. Tapi sebetulnya itu pun nggak, dia tidak dihukumi najis air mani ya. Tapi kalau keluar air mani, dia wajib mandi. Tapi air maninya sendiri itu tidak najis, tidak najis. Begitu air mani ya. Yang kedua namanya air mazi. Air mazi. Itu mim, mazi, pakai zal, ujung lidah seperti mau digigit. Air mazi ini adalah air yang keluar karena kelezatan juga, karena nikmat, namun tidak disertai dengan pancaran. Ini terjadi misalkan ketika suami istri sedang bercumbu gitu kan. Bercumbu tapi tidak sampai keluar air mani, tapi pasti tetap ada afwan, tetap ada ya gimana sih, kayak basah gitu ya. Jadi ini kayak misalkan kalau laki-laki, kayaknya sebetulnya perempuan juga ya, mungkin kalau afwan, kalau terangsang gitu kan, itu ada seperti basah. Nah itu keluar air tersebut, air yang keluar ini tidak mengharuskan untuk mandi junub, karena itu bukan hadas besar, tapi membatalkan wudhu. Air mazi ini membatalkan wudhu, tapi tidak diwajibkan untuk mandi wajib. Ya, tapi air majinya ini adalah najis. Air majinya ini najis. Jadi kalau bisa ya, kalau terjadi itu ya pasti harus ganti celana lah ya. Ganti celana dalam gitu, terus dibersihkan kemaluannya tanpa harus mandi, habis itu langsung wudhu aja, itu nggak apa-apa. Ya, ini ada di dalam hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia menceritakan, kuntu rojulan madzaan wa kuntu astahyi an as'alan nabi. Saya adalah lelaki yang sering keluar mazi, mungkin dia sering terangsang ya. Aku malu untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Karena posisinya adalah anaknya Ali, istrinya Ali bin Abi Thalib ini, Fatimah ini adalah putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya dibilang lima kani benatihi fa'amartul miqdada benal aswadi fasa'alahu faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Lalu aku suruh Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, cuci kemaluannya dan ulangi wudhunya. Jadi kalau cuma terangsang doang, tidak sampai keluar mani tahu ya, cairan yang putih. Terus kalau ini cuma keluar air doang, itu yang mungkin kayak pelumas ya.
Afwan ya, ini jadinya materinya agak plus-plus, tapi ini adalah wajib saya sampaikan karena banyak yang masih belum tahu tentang perbedaan air mani, air mazi, dan air wadi itu. Makanya masih saya sampaikan. Jadi kalau udah keluar air mazi, terangsang tapi tidak sampai orgasme, nyebutnya, itu dia tidak wajib mandi mandi besar, tapi harus dibersihkan, mungkin diganti kainnya karena itu jadinya udah najis. Tinggal wudhu aja kalau mau sholat. Ya. Tadi satu air mani itu air maninya tidak najis, tapi kalau keluar mewajibkan dia mandi besar. Yang kedua, air mazi ini adalah najis, tapi tidak membuat janabah, jadi kalau keluar tidak wajib untuk mandi besar. Yang ketiga, ada namanya air wadi. Air wadi itu air apa? Air wadi ini adalah air yang keluar menjelang dan setelah seseorang buang air kecil. Yaitu ada cairan yang agak lengket, baik sebelum buang air kecil atau setelah buang air kecil. Air ini jelas membatalkan wudhu dan hukumnya juga najis. Karena keluar sebelum dan sesudah air kencing. Jadi hukumnya seperti air kencing aja. Makanya Bunda, ini kenapa, ini penting banget ya. Kenapa Bunda-bunda wajib pakai banget kalau setelah pipis itu kemaluannya dilap lagi pakai tisu, atau Bunda harus punya ini loh. Apa sih namanya, kayak waslap gitu loh. Waslap buat di ini. Jadi harus dibersihin dulu. Biar sempurna bersihnya. Itu. Khawatirnya kalau masih ada air wadinya ini, itu kan najis karena dihukumi sebagai najis. Dihukumi sebagai najis karena seperti air kencing. Nah, itu nanti sholatnya takutnya jadi nggak syah kan. Sholatnya nggak syah, nanti doa-doanya juga kenapa doanya kok nggak dikabulin ya? Jangan-jangan masalahnya bukan di Bunda sering maksiat, tapi Bunda wudhunya nggak benar, istinjanya nggak benar, ada sholat masih ada apa namanya, sisa-sisa kencing gitu, kayaknya namanya air wadi gitu. Itu jadi benar-benar harus dibasuh. Jadi namanya celana dalam itu harus ganti terus. Kalau perempuan namanya, kalau laki-laki mungkin beda, anatomi tubuhnya beda sama perempuan. Kalau laki-laki ya, jadi ya nggak mungkin nggak sesering kita ganti. Makanya bunda-bunda yang nggak mau ganti celana dalam, mungkin bisa pakai panty liner ya kalau pergi-pergi ya. Mungkin ribet gitu kalau misalkan ganti semuanya. Nah, ini kenapa juga fenomena ada doa-doa orang-orang tua dulu itu lebih dikabulkan, lebih manjur dibanding doa-doa kita sekarang. Karena orang-orang tua dulu, walaupun mereka tidak ngaji ke sana kemari, mereka paham, dan mungkin ngajinya juga tidak sepandai kita sekarang, tapi mereka paham benar sama masalah istinja ini. Suka lihat nggak sih nenek-nenek kalau sholat di masjid atau musola gitu kan, itu suka lepas celana dalam gitu. Atau ibu-ibu kita kalau di rumah suka lepas celana dalam dulu. Baru nanti dipakai lagi setelah sholat. Nah, itu gunanya itu. Unsur kehati-hatian. Ya. Jadi Bunda pastikan kalau habis pipis harus bersihkan banget. Nah, lagi ini tadi air wadi, ya, air wadi. Jadi ada tiga jenis air. Satu air mani, kalau yang keluar karena orgasme, kalau keluar maka dia harus pakai banget mandi wajib. Harus pakai banget mandi wajib. Terus tapi air maninya tidak dihukumi sebagai najis. Ya. Tapi kalau air mazi ini dia terangsang tapi tidak sampai orgasme. Ya cuman mungkin cairan bening. Itu dihukumi sebagai najis, tapi dia tidak usah mandi wajib. Tidak usah mandi wajib.
Yang ketiga ada air wadi. Air wadi ini air yang keluar sebelum dan sesudah pipis. Ini hukumnya najis, tapi dia tidak perlu mandi wajib. Ya. Oke. Intinya Allah ingin mengingatkan bahwasanya manusia hanyalah diciptakan dari air mani yang hina, yang keluar terpancarkan agar mereka tidak angkuh. Ya, lihat, kita cuma diciptakan dari air yang hina. Makanya Allah pernah bilang di surah An-Nazi'at, "Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha?" Apakah penciptaan kalian lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Tentu saja jawabannya tidak. Sesungguhnya penciptaan langit itu lebih hebat dari penciptaan manusia. Manusia itu kecil banget dibandingkan langit. Allah berfirman, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sampai 7 dulu. Oke, sebentar saya akan share screen-nya. Wah, sudah banyak yang bertanya. Bu, bolehkah sholat di dalam keadaan tidak pakai baju? Lalu, tidak pakai baju, kenapa tidak pakai baju atuh? Iya, mereka kalau tapi jangan nggak pakai baju. Atau mau pakai baju aja. Nih, kalau kotornya gara-gara apa? Biasanya orang-orang yang kerja kalau misalkan kerja di kandang gitu kan, mereka pasti punya bawa baju double. Jangan sampai nggak pakai baju atuh. Apalagi mukena-mukena zaman sekarang tuh mukenanya minimalis bahan ya. Jadi kayak tipis-tipis gitu. Jangan. Tetap pakai baju lah. Baik gini, Bun. Bunda aja kalau ketemu sama siapa ya? Sama lurah, pernah nggak ketemu? Pak RT lah, ketemu sama Pak RT aja pakai baju yang bagus. Ketemu presiden, ketemu pakai baju yang paling bagus. Masa ketemu Allah yang pemilik alam semesta kita nggak pakai baju sih, walaupun ketutupan gitu kan, kayak ada yang sebentar saya buka dulu. Tetap pakai baju, Bun, kalau bisa. Kalau misalkan Bunda kalau kotor itu kotor tanah itu nggak apa-apa. Kotor tanah biasanya kan kalau yang suka hiking atau apa itu kan suka kotor tanah ya. Bukan, saya sambil ngecas dulu. Itu kalau kotor tanah itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau kotornya itu tadi najis. Makanya misalkan kalau memang kerjaannya itu mengharuskan untuk berkotor-kotoran, sediakan baju cadangan. Begitupun dokter-dokter hewan biasanya mereka punya baju cadangan. Oke, dalemannya boleh dilepas, tapi kalau bajunya sampai tidak pakai baju ya jangan. Oke, sebentar. Saya share screen-nya. Ya, kok. Wassama'i wattariq. Wassama'i wattariq. Wassama'i demi langit, wattariq dan yang datang pada malam hari. Wassama'i alif lam samsyiyah. Mimnya itu mad wajib mutasil, ada mad wajib mutasil nanti dia itu kalau di Al-Quran Indonesia enak udah ada harokat alisnya bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Hamzahnya itu masih satu kesatuan arti yang artinya langit. Itu mad wajib mutasil harus dibaca 6 harokat. Wassama'i wattariq. Wattariq alif lam samsyiyah yang to-nya 2 harokat. Tariq. Qafnya pantul. Pantulnya ke ko ya. Tariq. Wassama'i wattariq. Ya, wassama'i wattariq.
Wa ma adraka mat-tariq. Wa ma, mimnya lagi ini panjang. Sebetulnya matobi'i bertemu dengan alif tapi tidak dalam satu kata. Yang satu artinya wama dan apakah adraka kamu tahu. Ya, jadi dua kata berbeda. Ini mad jaiz munfasil. Sebetulnya dia bisa dibaca dua harokat, tapi alangkah baiknya biar kita paham nanti ingat cara nulisnya, maka dibacanya panjangan lagi. Wa ma adraka mat-tariq. Ro-nya dua harokat. At-tariq alif lam samsyah. To-nya dua harokat. Wa ma adraka mat-tariq. Ya. Berikutnya An-najmu tsaqib. An-najmu tsaqib. An-najmu bintang-bintang. As-tsaqib. As-tsaqib yang bersinar terang. An-najmu alif lam samsiyah, alif lamnya tidak dibaca, nunnya tasjid jadi an-najmu, dibacanya agak gitu. An-najmu, jimnya pantul qalqalah, as-tsaqib alif lam samsiyah. Ya, ba-nya pantul lagi. Saqib. An-najmu saqib. An-najmu saqib. Ayat 4-nya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Bedakan antara ha besar sama ha kecil. In kullu, nun sukun ketemu kaf, ikfa, jadi bacanya agak ditahan. In kullu, dan kebetulan nun sukun ketemu kaf atau ketemu sama kaf itu kedengaran banget angnya gitu. In kullu, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nafsil lamma, tanwin ketemu lam. Tanwin ketemu lam itu idgham bila gunnah. Lamma minnya gunnah dan matabi'i. 'Alaiha, haknya dua harokat. Matabi'i. Hafiz, haknya dua harokat. Hafiz, haknya dua harokat. Terus dha-nya itu kayak ujung lidah seperti mau digigit. Fiz, fiz, gitu. Bukan hafiz, bukan pakai z, tapi hafiz, gitu. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu, setiap nafsin, manusia, lamma 'alaiha pasti ada hafiz, ada penjaganya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzuri, maka hendaknya memperhatikan al-insanu, insan, manusia, mimma khuliq, dari apa diciptakan. Falyanzuri, nun sukun ketemu dho, ikfa. Ingat ya, tu dho, bukan zai. Jadi bukan falyanzuril, tapi falyanzuril. Dho, ujung lidah seperti mau digigit. Falyanzuril insanu, nun sukun ketemu sin, ikfa. Jadi bukan insanu, tapi insanu, nunnya agak disamarkan, ditahan bacanya. Mimma, tahan juga karena guna khuliq, kok-nya ngorok. Dan qaf-nya pantul. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma dafiq. Khuliqa, diciptakan mimma'in, dari air, dafiq, yang memancar. Khuliqa, diciptakan
ma'in, nun sukun ketemu mim itu idgham bi gunnah ya. Jadi di lebur tapi ditahan. Mim ma'in, jadi bukan cuma mimma, tapi mimma ma'in itu panjang. Mad wajib mutasil karena dia mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Jadi ada harokat alisnya. Dafiq, tanwin ketemu da, ikfa. Dafiq, dalnya mad tabi'i 2 harokat. Qafnya qalqalah. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yakhruju keluar, mim baini nun sukun ketemu ba iklab ya. Jadi nunnya jadi mim kecil. Mim baini ditahan. Mim baini sulbi alif lam samsiah wat taraib alif lam samsiah lagi ro-nya panjang mad wajib mutasil dalam satu kata. Nah, 6 harokat. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Ulang. Wassamai wat tariq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Wama adraka mat-tariq, dan apakah kamu tahu apa itu tariq yang datang pada malam hari? An-najmu tsaqib, an-najmu bintang-bintang, tsaqib yang bersinar terang, yang bersinar tajam. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu, setiap nafsin, manusia, lamma pasti 'alaiha ada hafiz. Hafiz itu penjaganya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzuri, maka hendaknya memperhatikan, al-insanu manusia, maka hendaknya manusia memperhatikan mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma dafiq. Khuliqa diciptakan mimmain dari air yang memancar. Dafiq. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yakhruju yang keluar, min baini dari antara sulbi tulang belakang, tulang punggung, wat taraib dan tulang dada. Oke, Masya Allah. Oke, Bun. Ada pertanyaan kah? Iya, insight untuk yang punya anak laki-laki dan juga yang punya suami, yang punya suami. Oh iya, iya nggak kelihatan ya apa? Ya Allah, baru lihat. Kameranya nggak kelihatan. Afwan, nanti saya Oke, ada pertanyaan lagi nggak Bunda? Ada pertanyaan lagi kah Bunda? Oke. Ya, yang belum setoran ujian kemarin boleh ya, nanti janjian sama saya.
Oke Bun, ada pertanyaan lagi kah? Hari ini ada 92 orang, Masya Allah. Baiklah. Oke, sebentar saya lihat ada message. Pakai handuk dulu aja Bun, wudhunya. Iya. Kalau bisa sih mungkin pakai handuk dulu aja ya Bun ya, wudhunya. Sebenarnya sah-sah aja, cuman jadinya makruh gitu loh. Jadi lebih baik ya udahlah pakai anduk dulu aja, jangan telanjang banget. Kenapa makruh? Tahu nggak salah satu yang membatalkan wudhu itu nggak sengaja nyentuh kemaluan kan? Khawatir menyentuh wilayah yang membatalkan wudhu. Akhirnya malah jadi balik lagi. Jadi kita ragu-ragu tadi nyentuh nggak ya? Nyentuh nggak ya? Jadi mendingan memang. Tapi kalau yakin Anda bisa menjaga, Bunda bisa menjaga dan yakin nggak apa-apa ya, sah-sah aja sih. Cuma jadinya makruh. Takutnya itu nggak sengaja nyentuh. Jadinya jadi lebih baik pakai aja Bun, pakai anduk. Oke, ada pertanyaan lagi kah Bunda? Oke. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, nanti seperti biasa nanti akan diberikan jadwal-jadwalnya. Ya, bunda-bunda tetap semangat untuk berjuang melanjutkan perjalanan. Walaupun makin ke sini makin berkurang nih jumlah yang jadi pejuang perjus, mulai berubah menjadi per per surat, ya nggak apa-apa, tapi tetap diusahakan bunda-bunda tetap murojaah ya, jangan dilepas. Ya baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Nah, Nah, Ustaz.